pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan jelaskan tentang materi paragraf naratif dan biografi. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Christian Nedos. Saya dari kelas 10B. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang paragraf naratif. Di dalam paragraf naratif terdapat pengertian paragraf naratif, jenis-jenis paragraf naratif, dan ciri-ciri paragraf naratif. Silakan menonton. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian paragraf naratif. Paragraf naratif adalah jenis paragraf yang menampilkan peristiwa secara kronologis dan memiliki alur gagasan yang pasti. Paragraf naratif biasanya digunakan sebagai media dalam teks menulis yang menurut penggambaran atau alur cerita yang jelas. Yang kedua, di sini saya akan jelaskan jenis-jenis paragraf naratif. Ada 4 jenis paragraf naratif, yaitu fiksi, non-fiksi, lelucon, dan anekdot. Di dalam jenis paragraf naratif fiksi terdapat cerpen, dongeng, dan novel. Sedangkan di dalam paragraf naratif non-fiksi terdapat biografi, tipografi, dan sejarah. Saya akan menjelaskan tentang cerpen. Cerpen adalah prosa fiksi yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Yang kedua, novel adalah karya sastra yang berbentuk prosa yang mempunyai unsur-unsur intriksi. Yang ketiga, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng juga atau sejarah kanak yang terbentuk dari unsur tertentu. Yang kedua, pengertian dari jenis paragraf naratif non-fiksi, yaitu biografi, tipografi, dan sejarah. Biografi adalah jenis teks yang mengisahkan kehidupan dan perjalanan seseorang. Tipografi adalah aspek bentuk visual yang berupa tata hubungan susunan baris dan ukiran bentuk yang dipergunakan untuk hidup pendapatan kesan menarik agar indah dibaca atau dipandang. Yang ketiga, sejarah adalah yang diambil dari beberapa peristiwa yang dibuktikan oleh kenyataan. Baik, yang ketiga saya akan sebutkan ciri-ciri paragraf naratif, yaitu ada sebuah peristiwa, ada seorang pelaku, ada waktu, dan ada latar kejadian yang jelas. Baik, yang di sini terakhir dari paragraf naratif, yaitu contoh-contoh paragraf naratif. Saya hanya mengambil 2 contoh. Yang pertama, saat itu dia mulai sering mengunjungi sanggar yang bersanja digunakan seorang hamba untuk belajar. Yang kedua, akhirnya hari ini tiba. Aku dan keluargaku akan pergi ke Planetarium Jakarta. Aku bangun pukul 5 pagi, kemudian membantu ibu mempersiapkan perlengkapan yang akan dibawa. Baik, itu saja penjelasan materi paragraf naratif dari saya. Yang berikut saya akan menjelaskan paragraf teks biografi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi biografi. Di materi biografi saya akan jelaskan pengertian biografi, tujuan biografi, ciri-ciri biografi, struktur biografi, kata serapan atau ciri kebasahan. Mari simak. Baik, di sini saya akan jelaskan pengertian biografi. Biografi adalah teks yang mengisahkan perjalanan kehidupan dari seseorang. Baik, di sini saya akan memberikan contoh tentang teks biografi. Contohnya seperti perjalanan seorang Agnes Monica, penyanyi, dari dia mulai bernyanyi sehingga dari dia mulai menggapai cita-citanya dari SD, perjalanan kehidupannya dari SD sampai ia seperti sekarang, yaitu sebagai seorang penyanyi yang sukses dan sangat berkarir di kalangan dunia.
Baik, itu saja contohnya. Terima kasih. Baik, yang kedua, tujuan biografi. Tujuan biografi adalah untuk mengisahkan suatu peristiwa atau kisah dengan sejelas mungkin, sehingga pembaca atau pendengar seakan-akan dapat menyaksikan peristiwa tersebut secara langsung. Baik, yang ketiga yaitu ciri-ciri biografi. Ciri-ciri biografi terdapat 6, yaitu memuatan fakta, memiliki konflik masalah, memiliki struktur dan kerangka waktu yang jelas, memiliki pesan pembelajaran, terpaku pada sejarah, memiliki setting tempat. Baik, yang keempat yaitu struktur biografi. Pada biografi terdapat struktur, yaitu orientasi, kejadian atau peristiwa penting, dan reorientasi. Baik, yang kelima yaitu kata serapan atau ciri kebahasaan. Kata serapan adalah kata yang dipinjam dari bahasa lalu kemudian sedikit banyakkan disesuaikan dengan kaidah dari bahasa sendiri. Baik, dalam kata serapan terdapat 3 unsur, yaitu adopsi, adaptasi, dan penguatan atau terjemahan. Baik, saya akan jelaskan tentang unsur adaptasi. Unsur adaptasi adalah unsur serapan yang disesuaikan pada ejaan dan lafal Indonesia. Yang kedua, unsur adopsi. Unsur adopsi adalah unsur yang dipungut secara utuh tanpa penyesuaian atau perubahan dengan bahasa Indonesia. Yang ketiga, pungutan atau terjemahan. Penyesuaian kata-kata asing ini tergantung pada sistem fonologi dan morfologi bahasa Indonesia. Baik, yang terakhir contoh dari kata serapan, yaitu contoh dari kata serapan adopsi yaitu supermarket, mall, dan hotgot. Yang kedua, contoh kata serapan adaptasi, yaitu pluralisasi, akseptabilitas, maksimal, dan kado. Yang ketiga, contoh kata serapan pungutan atau terjemahan, yaitu download atau unduh, upload atau unggah, browser atau perambahan. Baik, itu saja penjelasan dari saya tentang materi paragraf naratif dan materi teks biografi. Maaf jika ada kata atau penyebutan yang salah dari saya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.